Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5231. Hutang romantis. Mendengar emosi Vera, Emmett teringat sesuatu dan berkata, "Nona, saya mendapat kesan bahwa kepala keluarga itu saat ini juga seorang gadis. Dia seharusnya seusia dengan Sophie. Namanya Nanako Ito, seorang gadis juga." Vera tidak bisa tidak bertanya-tanya. Ada apa akhir-akhir ini? Apa sekarang sedang tren seorang gadis menjadi kepala keluarga? Atau apakah dia punya cerita dengan Charlie? Emmett berkata, "Oh, omong-omong, Nona, kamu meminta saya menyelidiki catatan keluar Charlie. Saya menemukan bahwa dia berada di Jepang beberapa hari tahun lalu, dan Nanako Ito mengambil alih sebagai kepala keluarga setelah Charlie pergi ke Jepang. Selama waktu itu, keluarga Ito yang tertawa terakhir dalam pertarungan besar di antara tiga keluarga teratas. Namun Yahiko Ito kehilangan kakinya karena itu, dan sejak itu, dia pensiun di belakang layar dan membiarkan putrinya mengambil alih keseluruhan situasi." Emmett berkata lagi, "Saya ingat pada saat itu, Tokyo berada dalam keadaan kacau. Putra dan putri Sheldon diculik oleh keluarga Jepang. Untungnya, keduanya berhasil melarikan diri. Keluarga Schultz mengirim pembunuh untuk membalas dendam. Keluarga yang menjadi pelakunya dimusnahkan." Ini menarik. Vera tersenyum dan berkata, "Selama Charlie ada, sesuatu akan terjadi. Jika tebakanku benar, bahwa Sophie ada di Jepang dalam bahaya, dia pasti diselamatkan oleh Charlie. Itu sebabnya Charlie membantunya ke posisi itu. Charlie mungkin tidak ingin keluarga Schultz menyerahkan tanah dan membayar kompensasi, tetapi mungkin juga membuat keluarga Schultz menundukkan kepala dan menyerah." Vera berkata lagi, "Dan keluarga itu, mereka cukup beruntung bisa bertahan sampai akhir kekacauan. Mungkin Nanako itu juga orang kepercayaan Charlie, dan seluruh keluarga itu ada di tangannya. Jika Charlie membutuhkannya, dia bisa memberikan semuanya kapan saja." Emmett mencibir dan berkata, "Nona, jangan terlalu memikirkan Charlie ini. Kamu tidak dapat melakukan apapun. Selama kamu memiliki sedikit hubungan dengan Charlie, pasti Charlie yang ada di belakang layar, kan?" Vera tersenyum sedikit, dan bertanya balik, "Charlie jelas memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun kebanyakan orang tidak mengetahui keberadaannya. Bahkan istrinya, ibu mertuanya, yang tinggal bersamanya setiap hari, tidak mengetahuinya." "Kamu tahu mengapa?" Emmett bertanya dengan bingung. "Nona, bagaimana kamu tahu bahwa istri dan ibu mertuanya tidak mengetahui identitas aslinya?" Vera tersenyum dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu apa keinginannya?" Emmett berkata dengan kosong, Aku tidak tahu." Vera berkata, "Ibu mertua membuat permintaan kepada Buddha, berharap dia bisa melakukan siaran langsung yang dapat menghasilkan banyak uang dengan membawa barang. Berapa banyak yang dapat dia peroleh dengan streaming langsung? 100 juta setahun. Apakah dia tahu siapa Charlie?" Bab 5232. Emmett berseru, Ini tidak realistis. Mereka orang-orang yang hidup bersama sepanjang hari. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui identitas asli Charlie?" Vera dengan acuh tak acuh berkata, "Sebenarnya, mereka semua membuat kesalahan seperti kamu." Emmett bertanya, "Kesalahan apa? Saya harap Nona bisa menjelaskannya." Vera berkata dengan serius, "Kalian semua secara naluriah tidak berharap Charlie adalah orang yang kuat. Kalian selalu meyakini bahwa dia tidak bisa sekuat itu. Istana Wanlong tidak bisa ditaklukkan olehnya. Dia tidak mampu mengendalikan hidup dan mati keluarga Schultz dan keluarga itu di Jepang itu. Dan kalian tidak membayangkan dia sendiri yang melakukannya. Kalau saya tidak datang ke East Cliff untuk mencari kamu, saya tidak akan tahu identitas asli Charlie. Bahkan kalau kamu menghabiskan waktu bersamanya siang dan malam, kamu mungkin tidak akan melihat identitas aslinya." Karena itu, Vera berkata lagi, "Tapi aku berbeda darimu. Aku sudah melihat kekuatan nyata Charlie, dan aku tahu seberapa besar kekuatannya. Jadi di hatiku, aku bisa memikirkan dia adalah orang yang kuat.
Saya pikir dia bisa menaklukkan Istana Wanlong. Karena dia bisa menaklukkan keluarga besar yang tampak hebat itu. Saya secara naluriah percaya apa yang aku katakan. Itu pasti Charlie. Emmet merenung sejenak, mengangguk lembut dan berkata, apa yang dikatakan Nona benar. Saya dipengaruhi oleh kognisi subjektif saya untuk membuat penilaian objektif. Jika saya secara subjektif berpikir bahwa ada sesuatu yang salah, pemikiran logis objektif saya juga akan menyetujui kognisi subjektif. Jika itu benar, saya tidak akan memperbaikinya lagi. Vera mengangguk dan berkata dengan serius, istri dan ibu mertua Charlie tinggal bersamanya sepanjang hari. Tidak mungkin untuk tidak menemukan petunjuknya. Namun sekali mereka secara subjektif berpikir bahwa Charlie tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat, atau Charlie hanyalah seorang yatim piatu, dan tidak mungkin memiliki latar belakang yang hebat, maka ketika mereka menemukan petunjuknya, mereka tidak akan menggali lebih dalam. Charlie hanya perlu mereka mengikuti kognisi subjektif mereka. Dia mengarang alasan untuk membodohi mereka dan membuat mereka secara tidak sadar menyadari bahwa apa yang disebut petunjuk sebenarnya karena ini. Pada saat ini, Logan di samping tidak bisa menahan napas dan berkata, di belakang Charlie ini ada keluarga Wade, ada keluarga Aker, dan kekuatannya tidak tertandingi. Selain itu, ada keluarga Ito di Jepang. Tapi meski begitu, dia bisa justru mengambil inisiatif untuk menunjukkan kelemahan, berkembang dengan cara yang rendah hati, dan tidak terkejut dengan bantuan atau penghinaan. Sepertinya orang ini benar-benar tidak sederhana. Vera berkata dengan enteng. Alasan dia tidak terkejut. Di satu sisi mungkin karena kepribadiannya. Di sisi lain, itu juga berarti bahwa saat ini di matanya dia masih memiliki musuh besar. Kamu dan saya berpikir dia sudah sangat kuat, tapi dia sendiri merasa bahwa dia belum bisa menunjukkan keunggulannya, dan dia masih harus mengambil risiko dan menyembunyikan rahasianya. Pada titik ini, ekspresi Vera menjadi sedikit tidak terkendali. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, tampaknya dia telah membuat persiapan untuk konfrontasi hidup dan mati. Ini sepenuhnya konsisten dengan saya. Saya ingin bertemu dengannya, mengakui segalanya kepadanya, dan kemudian bergandengan tangan untuk menangani perkumpulan penghancuran King. Emmet berkata, jika Nona memiliki niat ini, saya dapat menghubungi Jeremiah, dan jujur padanya. Saya pikir dia bisa meminta Charlie untuk bertemu dengan kamu. Vera berpikir untuk beberapa saat, lalu melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Aku belum siap. Lagi pula aku memainkan adegan di depannya. Sekarang kalau aku maju dengan gegabah, itu pasti akan membangkitkan kewaspadaannya. Dan itu bahkan mungkin menyentuh sisi negatifnya, membuatnya menganggap saya sebagai musuh. Begitu dia waspada terhadap saya, bahkan jika dia bersedia bekerja sama dengan saya di masa depan, dia pasti akan memiliki perasaan waspada terhadap saya. Saya tidak dia mewaspadai rekan seperjuangannya sepanjang waktu. Aku ingin bekerja sama dengannya atas dasar 100% rasa saling percaya untuk berperang melawan perkumpulan penghancuran King. Berbicara tentang ini, Vera tiba-tiba menghela napas, dan berkata dengan emosi, saya menantikan. Mulai kuliah, kenali Claudia dulu di bulan September. Temui Charlie melalui Claudia di bulan Oktober. Buat Charlie melepaskan kewaspadaannya terhadapku di bulan November. Lalu aku dapat mengakuinya selangkah demi selangkah. Beri dia sedikit lebih banyak waktu untuk mencerna dan menerima identitas dan asal asliku. Dan kami dapat bergandengan tangan untuk membahas bagaimana menangani perkumpulan penghancuran King di bulan Desember. Bab 5233. Saat ini, Universitas Aurus Hill. Meskipun kendaraan keluarga Logan dapat masuk dan keluar Universitas Aurus Hill sesuka hati, Marianne turun dari mobil di pinggir jalan beberapa ratus meter lebih awal. Untuk menjaga agar tidak menonjolkan diri. Ketika dia datang ke gerbang Universitas, dia ingin menjelaskan niatnya kepada penjaga keamanan dan meminta mereka untuk mengizinkannya masuk. Tidak diduganya. Begitu dia tiba di gerbang, seorang wanita muda menyapanya dan bertanya dengan antusias. Kamu Marianne Long? Benar. Marianne bertanya dengan heran. Kamu? Pihak lain dengan cepat memperkenalkan dirinya. Hai Nona Long. Saya Snow Clifford dari bagian HRD Universitas.
Saya khawatir Anda tidak dapat menemukan tempat saat dating. Saya di sini menunggu Anda. Marianne berkata, terima kasih banyak. Anda sudah bekerja sangat keras sengaja melakukan ini. Snow Clifford berkata sambil tersenyum. Tidak ada kerja keras. Tidak ada kerja keras. Anda adalah bakat yang ditunjuk oleh direktur kami. Dia membicarakan Anda beberapa kali di depan kami. Dia sangat optimis Anda diterima. Kemudian, dia melihat waktu dan berkata, masih ada setengah jam. Bagaimana kalau kita masuk? Saya akan mengajak Anda berkeliling. Marianne sedikit tersanjung dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Marianne tidak harus menunggu dimulainya perkuliahan. Baru saja masuk kampus, dia langsung jatuh cinta dengan tempat ini. Mungkin karena filter Charlie, dia merasa bahwa segala sesuatu yang terlihat di Universitas Aurus Hill sangat menyenangkan. Kampus besar ini terlihat sangat terbuka, dan arsitekturnya cukup elegan. Bahkan pohon, bunga, dan tanamannya indah. Terlihat luar biasa subur. Singkatnya, semuanya baik-baik saja. Dan sikap Universitas Aurus Hill terhadapnya, seperti yang dikatakan Sister Snow, jelas merupakan kehausan akan bakat. Dalam 2 tahun terakhir, Universitas Aurus Hill menaruh perhatian besar pada perekrutan dosen dan profesor asing dari Hong Kong. Bahkan menghabiskan banyak pemikiran untuk hal ini, tetapi dengan sedikit keberhasilan. Banyak siswa berprestasi lulusan Hong Kong atau universitas ternama di luar negeri, jika tertarik untuk mengajar, umumnya bisa mendaftar langsung di universitas ini dengan lancar. Apalagi Universitas Aurus Hill memang jauh lebih rendah dari Universitas Hong Kong dan universitas terkenal lainnya di dunia dalam hal peringkat internasional. Misalnya Universitas Hong Kong menduduki peringkat 21 dunia menurut QS. Sementara Universitas Aurus Hill berada di peringkat 133 dunia. Jaraknya tidak sedikit. Oleh karena itu, untuk Universitas Aurus Hill, mahasiswa doktoral mudah direkrut, tetapi tidak mudah untuk merekrut mahasiswa doktoral yang lulus dari 5 universitas terbaik di Asia dan 30 universitas terbaik di dunia. Terlebih lagi, nilai Marianne di Universitas Hong Kong sangat bagus. Dari sarjana hingga magister, hampir semuanya menonjol dengan nilai terbaik. Di mata beberapa pewawancara Universitas Aurus Hill, dia adalah sebuah harta karun. Selama wawancara, ketiga pewawancara sangat puas dengan resume Marianne dan kinerja aktual dalam wawancara. Direktur yang bertanggung jawab atas SDM bahkan sudah mulai menyiapkan siaran pers untuk Marianne setelah bergabung. Bab 5234. Selain itu, penampilan, sosok, dan temperamen Marianne semuanya satu dari sejuta. Gimik dari tutor kelas yang cantik dan dosen yang cantik terlalu mudah untuk menjadi heboh di media sosial saat ini. Yang disebut dosen cantik yang terlihat seperti gambar plastik gambar, itu dapat menarik penggemar yang tak terhitung jumlahnya. Dan Marianne, kecantikan top alami dan tanpa hiasan, pasti akan membangkitkan lebih banyak diskusi dan pengejaran. Karena kepuasan luar biasa semua orang terhadap Marianne, Direktur Departemen SDM Universitas Aurus Hill takut akan ada perubahan dalam masalah ini. Dia menulis kalimat di kertas putih selama wawancara, yang berbunyi, terlalu bagus ya, pasti ada banyak universitas yang berminat. Disarankan untuk melewatkan pemeriksaan ulang dan mengonfirmasinya sesegera mungkin. Meskipun wanita ini adalah penanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia, keputusan untuk mempekerjakan atau tidak ada di tangan salah satu wakil rektor. Wakil rektor melihat kata-kata di atas kertas dan menulis satu kata di bagian bawah, setuju. Setelah itu, dia mendorong kertas itu ke pewawancara lain, dan pewawancara lainnya mengikuti setuju. Dengan tambahan +1, jadi, ketiganya saling menyampaikan pesan melalui catatan, dan membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di akhir wawancara, wanita yang berusia sekitar 40 tahun berdiri, tersenyum dan berkata kepada Marianne, Nona Long, riwayat hidup dan kualifikasi Anda sangat cocok untuk penempatan talenta muda kami. Setelah konsensus kami bertiga, saya memutuskan, saya dapat memberikan jawaban yang jelas sekarang juga. Anda diterima bekerja di sini. Marianne bertanya dengan heran.
Saya tidak perlu mengikuti ujian ulang atau ujian tertulis. Wanita itu tersenyum dan berkata, tidak perlu. Meskipun proses rekrutmen normal kami memerlukan tes satu sisi, dua sisi dan tertulis, tetapi hanya satu bagian yang merupakan tautan penting. Tes kedua dan tertulis dapat disesuaikan dengan situasi aktual. Ya, kami bertiga meyakini bahwa situasi Anda dalam semua aspek sangat sesuai dengan kebutuhan kami. Anda sekarang tinggal di Hong Kong, jadi kami tidak perlu membuat Anda bolak-balik. Jika Anda yakin bersedia tinggal dan mengajar di kampus kami, harap sesuaikan rencana perjalanan Anda dan tinggal di Aurus Hill 1 hari lagi. Kami bertiga akan menyelesaikan proses perekrutan hari ini dan menyiapkan dokumen penandatanganan. Kita bisa menandatangani kontrak resmi besok pagi. Melihat Marianne dengan penuh harap, dia bertanya, bagaimana pendapat Nona Long? Anda bisa yakin sekarang, atau Anda ingin mempertimbangkannya? Faktanya, ketiga pewawancara ini lebih gugup daripada Marianne. Hampir semua universitas kelas 1 di daratan sangat tertarik dengan talenta seperti Marianne. Dan hampir semuanya memiliki rencana pengenalan talenta muda yang serupa dengan kondisi Marianne. Wawancara untuk posisi dosen biasa, universitas manapun di daratan. Selama itu adil, sama sekali tidak ada kesulitan dalam persaingan yang sehat. Mereka juga tidak tahu mengapa Marianne, penduduk asli Hong Kong, memilih datang ke Aurus Hill. Mereka khawatir Marianne tidak memiliki perasaan khusus terhadap Aurus Hill, dan besok Marianne akan masuk universitas lain. Marianne tidak tahu apa yang dipikirkan mereka bertiga. Dia awalnya berpikir bahwa wawancara akan menjadi proses satu atap. Dia tidak mengira mendapatkan tawaran dalam satu langkah. Ini tentu saja adalah hasil yang paling ideal baginya. Dia berkata tanpa berpikir, aku senang sekali. 3 orang juga merasa lega. Wanita itu berkata, karena semuanya setuju, kita tanda tangani kontrak pukul 9 besok pagi. Aku akan menyiapkan kontrak terlebih dahulu. Nona Long, Anda cukup membawa dokumen yang relevan. Anda tidak perlu menyiapkan salinannya. Kami dapat membuat salinannya. Oke, kata Marianne dengan nada tersenyum. Terima kasih atas persetujuan Anda. Saya akan datang tepat waktu besok pagi. Wanita itu memikirkan sesuatu dan berkata kepadanya, ngomong-ngomong, Nona Long, mengingat situasi khusus Anda, kami bisa memberi Anda apartemen dosen. Saya dapat mengajak Anda berkeliling besok. Anda bisa memilih kamarnya. Marianne berencana membeli suite di Aurus Hill, dan itu tidak akan menghabiskan sumber daya universitas. Tapi setelah dipikir-pikir, harga rumah di Aurus Hill tidak murah. Dia baru saja lulus dan membeli rumah sebelum memiliki pekerjaan formal. Di mata orang lain, mungkin terlalu mewah. Mengapa tidak menerima apartemen yang diatur oleh universitas, lalu diam-diam membeli suite? Memikirkan hal ini, dia berkata, terima kasih banyak. Bab 5235, Marianne, yang dipastikan akan bekerja sebagai dosen, berjalan menjauh dari Universitas Aurus Hill. Semua orang tidak menyangka bahwa wanita cantik dengan wajah intelektual dan dingin ini akan terpental di pinggir jalan seperti anak kecil. Kontras yang sangat besar benar-benar mencengangkan. Marianne meninggalkan universitas, berjalan beberapa ratus meter dan berbelok di tikungan. Di tempat parkir di pinggir jalan, Nyonya Marilyn dan pengemudi Rolls-Royce masih menunggu. Melihat Marianne, Marilyn segera keluar dari mobil, dan berkata dengan senyum hormat, Nona Long terlihat sangat senang. Sepertinya kamu sangat puas dengan hasil wawancara hari ini. Marianne sangat senang, dan berkata sambil tersenyum, Nyonya Marilyn, terima kasih. Saya lulus wawancara mereka dan menerima pemberitahuan pekerjaan. Saya akan mengubah rencana perjalanan dan menandatangani kontrak resmi dengan mereka besok pagi. Saya bisa menunggu pekerjaan dengan pikiran damai. Itu hebat. Nyonya Marilyn juga sangat senang. Dan dengan cepat berkata, Nona Long telah memenangkan bendera hari ini. Jadi saya harus merayakan semuanya. Saya akan menelepon suami saya dan menyampaikan kabar baik kepadanya. Kemudian, dia bertanya kepada Marianne. Apa yang ingin Mes Liu makan malam ini? Saya akan memasak sendiri malam ini. Marianne berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Nyonya Marilyn. Setelah dia selesai berbicara,
Dia teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, bisakah kamu mengantar saya melihat rumahnya? Ini real estate Villa Elite Thompson yang kamu sebutkan kemarin. Kalau cocok, saya akan membeli rumah hari ini, dan selesaikan semua hal yang diperlukan." Nyonya Marilyn berkata tanpa berpikir, "Tidak masalah. Ayo ke sana sekarang. Aku akan membawamu ke kantor penjualan." Real estate Villa Elite Thompson di Aurus Hill memang sangat populer sejak pertama kali dibuka. Tetapi lebih dari setahun telah berlalu, dan real estate ini belum terjual habis. Meskipun villa-villa diambil, masih ada beberapa apartemen yang belum terjual. Alasannya adalah posisi keseluruhan dan harga real estate relatif tinggi, dan ini merupakan area distribusi tinggi rendah yang tipikal. Kawasan hunian tinggi rendah semacam ini terutama berfokus pada villa-villa kelas atas. Jika memungkinkan, pengembang lebih bersedia membangunnya menjadi komunitas villa murni. Namun untuk memenuhi persyaratan departemen manajemen untuk rasio luas lantai, mereka harus mengalokasikan sebagian dari tanah untuk membangun bangunan tempat tinggal bertingkat tinggi. Orang kaya sejati pada dasarnya membeli villa-villa mahal itu mulai dari puluhan juta hingga lebih dari 100 juta. Sisa flat lebih dari 10 juta hingga lebih dari 30 juta. Posisinya sedikit memalukan. Mereka yang bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli rumah tidak dianggap kaya raya, tapi setidaknya mereka adalah kelas menengah. Arogansi kelas menengah sebenarnya sangat kuat. Di benak sebagian besar mereka, mereka adalah kelas elit, masyarakat. Wajar saja jika mereka lebih memilih kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Ketika mereka membeli rumah, mereka lebih bersedia membeli komunitas yang murni datar dan tidak diposisikan begitu mewah, lalu membeli bangunan luas di dalamnya. Hal terakhir yang ingin mereka beli adalah kawasan pemukiman tinggi rendah semacam ini. Jelas, mereka sudah memiliki kekayaan bersih puluhan juta. Jika mereka membeli komunitas ini, bukan saja mereka tidak akan mendapatkan rasa pencapaian, tetapi mereka akan menjadi kewalahan oleh pemilik villa setiap hari. Jika tinggal di komunitas menengah, mengendarai mobil senilai lebih dari 1 juta yuan pada dasarnya dianggap sebagai yang terbaik. Namun dalam komunitas ultra high-end seperti Villa Elite Thompson, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan bantu rumah tangga yang keluar untuk membeli sayuran mungkin tidak dapat dibandingkan. Di garasi bawah tanah komunitas, lebih dari setengahnya adalah mobil bernilai 3 juta. Dan mobil di bawah 3 juta pada dasarnya adalah jenis yang diproduksi di negara Pulau Timur. Di lingkungan seperti ini, mengendarai Mercedes-Benz S atau BMW seri 7 akan sangat malu untuk menyapa tetangga. Ketika keluarga Wilson datang ke sini untuk melihat-lihat rumah, Harold pernah mengucapkan kalimat yang sangat klasik. Dia merasa hidup di komunitas ini adalah untuk berjaga-jaga dan memblokir peluru bagi orang kaya di area villa di dalam. Karena posisinya yang janggal, villa Elite Thompson hampir kosong setelah dibuka. Namun apartemen-apartemen tersebut telah terjual sampai sekarang. Untungnya, Marianne tidak peduli dengan hal ini. Bab 5236. Marianne hanya ingin menemukan rumah yang cocok di dekat kampus untuk menjadi kamar kerjanya. Dan persyaratan rumahnya adalah transportasi yang nyaman, lingkungan yang baik, dekorasi yang bagus, posisi real estate yang relatif tinggi, dan lingkungan budaya yang tidak terlalu berisik dan berkualitas rendah. Sehingga lebih bebas untuk hidup sebagai seorang gadis. Ketika dia duduk di Rolls-Royce dan tiba di kantor penjualan Villa Elite Thompson hanya dalam 10 menit, dia sudah memutuskan bahwa dia akan membeli kompleks ini. Karena transportasi dari komunitas ini ke sekolah sangat nyaman, dan Villa Elite Thompson sendiri sudah diposisikan sebagai yang terbaik di sekitarnya. Jadi dia tahu tanpa melihat. Tidak ada tempat untuk dia lihat. Meski dia punya banyak persyaratan untuk rumah, kenyamanan transportasi memang menjadi bagian yang sangat-sangat penting. Ketika mereka tiba di kantor penjualan, Nyonya Marilyn menemaninya sepanjang jalan. Dibandingkan dengan suasana panas saat pasar baru dibuka, saat ini sudah jauh sepi. Ketika pramuniaga melihat sebuah Rolls-Royce diparkir di pinggir jalan, dia sudah sangat bersemangat. Ketika keduanya keluar dari Rolls-Royce dan datang jauh-jauh ke kantor penjualan, direktur penjualan keluar sendiri. Dia dengan antusias membuka pintu untuk mereka berdua.
dan berkata dengan hormat, "Selamat datang di Villa Elite Thompson. Apakah Anda ingin saya menjelaskan situasi spesifik proyek kami kepada Anda?" Marianne mengangguk, lalu melirik ke kantor penjualan. Ada meja pasir besar dan indah di tengah gedung menunjuk ke deretan gedung bertingkat tinggi di dekat sungai dan bertanya, "Apakah ada ruang di gedung ini?" Direktur penjualan berkata, "Ya, gedung ini itu andalan di flat kami. Dengan pemandangan yang sangat bagus, dan dengan jendela pandang dari lantai ke langit-langit yang sangat besar. Anda dapat melihat panorama pemandangan sungai baris pertama." Marianne bertanya kepadanya, "Bisakah Anda menjelaskan tipe apartemen?" Direktur penjualan berkata, "Nona, apartemen itu yang terbesar di wilayah kami. Dengan luas konstruksi 240 meter persegi, 2,5 balkon gratis, dan ruang bekerja murni gratis. Total area yang dapat digunakan melebihi 8 meter persegi. Meskipun disebut ruang bekerja, sebenarnya peralatan skala besar kami memiliki peralatan khusus. Luas ruang kerja yang dapat digunakan sekitar 16 meter persegi. Setara dengan memberikan kamar tidur secara cuma-cuma, dan kami sudah melakukannya saat dekorasi selesai. Balkon ditutup dan dapat digunakan sebagai ruang dalam. Penambahan kedua item ini setara dengan memberi Anda lebih dari 50 hingga 60 meter persegi area yang dapat digunakan. Area yang dapat digunakan sebenarnya lebih dari 250 meter persegi." Marianne berkata dengan sedikit keraguan, 240 ditambah 60. Bagaimana bisa lebih dari 250? Direktur penjualan menerangkan, "Tidak termasuk area bersama. Bagian bersama kami hampir 20%. Yang sudah dianggap sebagai komunitas tingkat tinggi sangat rendah." Ruang umum Marianne juga sangat terkejut. Dia tinggal di sebuah villa sejak dia masih kecil, dan tidak pernah membeli rumah atau apartemen sendiri. Ditambah lagi dia berkonsentrasi pada studinya. Dia tidak mengerti konsep real estate ini. Meskipun area umum adalah penemuan besar Hong Kong, Hong Kong telah menghapuskan konsep ini 10 tahun yang lalu. Nyonya Marilyn di samping menarik Marianne ke samping. Dia berbisik beberapa saat sebelum dia mengerti bahwa konsep ini sebenarnya adalah yang pertama di Hong Kong. Namun, lebih dari 250 meter persegi sudah cukup untuk gadis seperti dia, bahkan sedikit terlalu besar. Jadi dia bertanya kepada penjual, "Apakah ini satu-satunya jenis apartemen di sini? Apakah ada yang lebih kecil?" Eksekutif penjualan berkata dengan jujur, "Kami memiliki apartemen jenis lain. Satu lift untuk satu rumah tangga, dan lift memasuki rumah tangga. Jika Anda tidak keberatan dengan pemandangannya, Anda dapat melihat bangunan di belakang. Ada 180 meter persegi unit di gedung itu." Marianne melihat perkiraan lokasi, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Mari kita lihat gedung ini. Apakah masih ada lantai atas?" Penjual itu mengangguk. "Ya, ada rumah lain di lantai atas yang baru saja dibersihkan beberapa waktu lalu." Dia membayar deposit 1 juta yuan, tetapi pinjaman itu tidak disetujui. Dia melunasinya. Marianne berkata tanpa berpikir, "Oke. Kalau begitu saya ingin set ini." "Ya, bab 5237. Pramuniaga heran dengan pembeli ini yang bahkan tidak melihat rumah untuk pertama kalinya. Dan dia memutuskan untuk membelinya. Terlebih lagi, rumah ini harganya lebih dari 30 juta yuan. Siapapun yang membeli rumah semahal itu harus membaca detail pemandangan dengan cermat dan membandingkan serta mempertimbangkannya sebelum mengambil keputusan. Namun, untuk Marianne, dia tidak punya banyak energi untuk memilih dan membandingkan rumah. Meskipun dia belum pernah melihat rumah di sini, dia sudah sangat puas dengan lokasi dan transportasi. Selain itu, luas rumahnya cukup besar dan ukuran rumahnya juga bagus. Tidak ada yang cacat. Seharusnya dia melihat kondisi yang sebenarnya untuk melihat detail dekorasinya. Tetapi Marianne juga sangat jelas bahwa karena ini real estate terbaik di Aurus Hill, jika dia tidak menyukai tempat ini, dia akan lebih meremehkan tempat lain. Jika demikian, mengapa repot-repot membuang waktu dan buat perbandingan? Beli saja yang terbaik, dan dia mungkin kehilangan uang jika membelinya secara langsung. Namun itu sudah pasti pilihan terbaik saat ini. Pramuniaga mau tidak mau berkata, "Nona, mengapa saya tidak mengajak Anda melihatnya? Lagi pula,
Harganya lebih dari 30 juta. Nyonya Marilyn juga berkata, "Ya, Nona Long. Kita lihat-lihat dulu. Kalau ada yang ingin kamu sesuaikan dalam hal tata letak dan detail, saya akan memberi kamu arahan umum setelah membacanya. Jika perlu menemukan dekorasi interior, saya dapat membantu." Marianne berkata, "Saya paling suka lantai atas." Penjual mengatakan bahwa hanya ada satu set, jadi saya khawatir seseorang akan merebutnya. Nyonya Marilyn berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Nona Long, rumah-rumah di sini tidak seperti ini." Wanita penjual itu sendiri berkata, "Ya, Nona, ada cukup banyak orang yang melihat rumah kami. Tetapi harga satuan memang sangat tinggi, dan tidak mudah menjualnya. Kita bisa lihat dulu, hanya butuh 10 atau 20 menit. Kalau Anda yakin tidak ada masalah setelah membacanya dan Anda tidak akan menyesalinya, Anda bisa kembali dan menandatangani kontrak dan membayar deposit." Marianne menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tegas, "Bahkan jika sulit untuk menjual, itu satu-satunya cara. Bahkan jika hanya ada 1% kemungkinan untuk direbut, itu tetap berisiko." Kemudian, dia bertanya kepada penjual, "Kalau Ayah membeli rumah itu sekarang, berapa yang harus saya bayar? Saya dapat membuat keputusan terlebih dahulu dan kemudian melihatnya bersama." Ini, melihat desakannya, penjual itu dengan cepat berkata, "Jika dana Anda nyaman sekarang, Anda dapat mengunci rumah ini dengan membayar deposit 1 juta. Anda dapat yakin 100% tidak akan ada orang lain yang akan membeli rumah ini." Dia berkata, "Namun, jika Anda mengunci rumah tetapi tidak membelinya pada akhirnya, kami akan mengurangi 10% dari setoran. Anda menerima ini, tidak masalah." Marianne berkata tanpa berpikir, "Gesek kartu sekarang." Penjual itu sangat gembira. Dia segera menunjuk ke ruang VIP dan berkata, "Nona, silakan lewat sini." Marianne mengikuti penjual ke ruang VIP tepat ketika pintu ditutup. Seorang pria parubaya yang mengenakan amsker masuk. Penjual lain segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan, apakah Anda ingin melihat rumah di sini?" Dan dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkinkah ada angin yang membawa dewa kekayaan ke sini hari ini? Bagaimana dengan pelanggan yang tidak kekurangan uang sama sekali? Berpikir dalam hatinya, dia berkata dengan sangat sopan, "Halo Pak, produk utama di sini adalah villa dan unit lantai datar. Semua unitnya memiliki desain interior oleh desainer terkenal Italia. Semua bahan dekorasi diimpor dari Italia. Semua peralatan rumah tangga diimpor dari Jerman. Furniturnya diimpor dari Prancis dan Italia." Pria parubaya itu bertanya lagi, "Bisakah orang Jepang membeli rumah di sini? Apakah Anda memiliki kebijakan pembatasan pembelian?" Pria parubaya yang berbicara adalah pelayan setia Yahiko Ito, Hiroshi Tanaka. Bab 5238. Hiroshi diperintahkan oleh Nanako Ito untuk datang ke Aorus Hill lebih cepat dari jadwal, untuk membeli rumah untuk Nanako. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengunjungi banyak area villa. Dia juga melihat banyak villa yang dijual. Perangkat keras villa tersebut jauh dari yang diinginkan Nanako. Untuk Nanako, dia menyukai rumah-rumah para bangsawan Jepang kuno. Meskipun Jepang memiliki area kecil dan banyak orang, rumah-rumah para bangsawan Jepang ternyata sangat besar. Namun, rumah semacam itu langka di Tiongkok modern. Ada beberapa istana yang dilindungi di East Cliff, yang sangat sulit ditemukan di Aorus Hill. Selain itu, bahkan jika rumah sebesar itu dapat ditemukan, sebagian besar rumah ini dalam keadaan rusak. Dan beberapa villa super besar didekorasi dengan gaya Eropa yang berlebihan. Dekorasi megah semacam ini bukanlah ikan atau unggas. Dia berharap semua detail digunakan untuk menyoroti satu inti, yaitu saya kaya. Oleh karena itu, Hiroshi melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan rumah yang dapat memuaskan Nanako. Namun, hari ini sudah tanggal 4 Agustus. Tinggal 1 hari lagi sampai Nanako tiba di Aorus Hill besok. Jika dia belum dapat menemukan rumah yang cocok, saat Nanako dan Yahiko tiba, mereka harus menginap di hotel. Jika demikian, Rishi dianggap tidak akan melakukan apa-apa dalam beberapa hari terakhir. Villa Elite Thompson adalah harapan terakhirnya.
Dia tahu bahwa Charlie tinggal di komunitas ini, dan Nanako sendiri tidak ingin tinggal terlalu dekat dengannya. Tetapi saat ini benar-benar tidak ada pilihan lain yang bagus. Penjual menjawab saat ini, orang asing membutuhkan sertifikat tempat tinggal 1 tahun di China untuk membeli. Tetapi jika perusahaan yang membeli, tidak ada batasan seperti itu. Hiroshi mengangguk dan berkata kepada penjual, kalau begitu tunjukkan vilanya. Saya minta ukuran apartemen terbesar. Penjual itu berkata dengan nada meminta maaf. Maaf Pak, semua villa kami sudah terjual habis. Yang tersisa hanyalah unit lantai datar. Sudah terjual. Hiroshi bertanya dengan marah. Apa tidak ada sisa 1 set pun? Apakah ada pemilik yang ingin menjualnya? Penjual itu menjelaskan. Benar-benar tidak ada lagi. Pak, ada banyak pelanggan yang ingin membeli villa kami. Tetapi tidak ada pemilik saat ini yang menjual kembali. Jika Anda tertarik untuk berpindah tangan, jika Anda bersedia menunggu, Anda bisa menunggu sedikit lebih lama. Jika ada kabar, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Hiroshi berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja. Saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Beritahu saya, apa ada apartemen lantai datar terbesar? Penjual itu mengangguk, menunjuk ke gedung King, dan berkata kepada Hiroshi, Tuan, ini gedung King kami. Dengan pemandangan indah, dan apartemen terbesar, Hiroshi tahu bahwa Nanako suka ketenangan. Dia bertanya tanpa ragu, apakah ada ruang tersisa di lantai atas? Penjual berpikir dalam hati, mengapa unti yang kosong dan tidak laku tiba-tiba jadi populer sekarang? Namun, ketika dia berpikir bahwa ada pelanggan baru saja membayar deposit, dia hanya bisa berkata dengan menyesal, maaf, Pak, lantai atas terakhir sudah ada pelanggan yang membayar deposit barusan. Hiroshi berkata tanpa ragu-ragu, dia baru membayar uang jaminan. Saya dapat membayar jumlah penuh sekarang, kan? Penjual itu berkata dengan putus asa, tidak Tuan. Dia memiliki prioritas untuk membeli setelah membayar uang muka. Jika Anda ingin membeli itu tergantung pada apakah dia bersedia atau tidak. Bab 5239. Mendengar ini, Hiroshi dengan cepat bertanya, lalu jika dia masih belum bisa mengambil keputusan, berapa lama saya harus menunggunya? Pramuniaga itu menjelaskan, dalam keadaan normal, ada waktu 24 jam setelah pembayaran deposit. Jika waktu 24 jam terlampaui, dan belum melakukan pembayaran, itu dianggap sebagai pengabaian. 24 jam. Kata Hiroshi sedikit menekankan. 24 jam terlalu lama. Saya harus membenarkannya sekarang. Ini, pramuniaga itu juga agak malu untuk beberapa saat. Dia berkata, Tuan, tipe apartemen kami bukan hanya itu. Kami masih punya 8 lagi di gedung itu. Ada yang dijual dan tipe apartemennya sama. Tetapi lantai dan lokasinya berbeda. Selama Anda naik dari lantai 6, Anda dapat melihat pemandangan sungai. Tidak banyak perbedaan. Kami juga memiliki rumah yang bagus di lantai bawah, tepat di bawah lantai atas tadi. Dan sejujurnya, harga lantai bawah lebih mahal dari lantai atas. Dan itu juga yang paling mahal di seluruh lantai kami. Isolasi lantai atas tidak bagus pada lantai lainnya. Akan lebih panas di musim panas dan lebih dingin di musim dingin. Dan ada risiko kebocoran udara di lantai atas. Menyarankan Anda memilih lantai lain. Hiroshi menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona kami selalu suka ketenangan. Apa yang dia inginkan adalah villa. Saya belum melihat yang cocok. Dan tempat Anda sudah terjual habis. Saya lebih condong ke lantai atas Anda. Lagi pula tidak akan mengganggu gangguan dari lantai atas. Setelah berpikir sejenak, wanita penjual itu berkata, bagaimana ini Pak? Tunggu sebentar. Wanita itu akan segera melihat rumahnya. Kalau dia masih belum yakin setelah melihat rumahnya, saya akan menekan penyelia untuk melihat apakah saya dapat mempersingkat waktu pertimbangannya. Jika Anda dapat membayar jumlah penuh hari ini, jika pihak lain ragu untuk menetap, itu benar-benar tidak baik. Saya akan bertanya kepada penyelia apakah dia dapat menanggung biaya ganti rugi. Ganti rugi kami tidak tinggi, hanya 10% dari deposit, hanya 100.000 yuan. Hiroshi berkata tanpa ragu, kalau begitu jangan repot-repot, jual saja milikku. Aku akan membayar ganti rugi.
dan aku akan membayar 2 kali lipat. Wanita itu pasti puas. Pelanggan peri. Seseorang ingin memesan tanpa melihat, dan yang lain belum melihat rumahnya. Mereka bukan hanya ingin memesan, tetapi mereka bahkan rela membayar ganti rugi seperti sebelumnya. Setelah menjual rumah selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat pelanggan yang menyegarkan. Kali ini ada 2 yang datang. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Hiroshi, "Tuan, jika pelanggan kami memutuskan untuk segera membeli, kami tidak bisa melanggar kontrak. Jika demikian, tidak akan baik bagi reputasi kami." Satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah wanita ini tidak bisa membayar untuk waktu yang lama. Ketika keputusan dibuat, kami akan meminta Anda untuk menggantikannya. Ini lebih masuk akal. Jika masalah ini terungkap dan orang-orang mengetahuinya, kebanyakan orang akan memahami kami. Tetapi jika kami mengatakan bahwa kami bahkan tidak mau memberi wanita itu waktu beberapa puluh menit untuk melihat-lihat rumahnya, kami akan langsung mengusirnya. Tolong tunggu sebentar, kami harus menunggu sampai wanita itu selesai melihat ruangan. Hiroshi melihat bahwa sikap pihak lain bersifat ramah lingkungan dan tidak nyaman untuk terus berbicara. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunggu di sini." Ketika dia mengatakan ini, Hiroshi juga merasakan sedikit pasti. Dia tidak yakin apakah pelanggan di dalam akan langsung mengambil keputusan untuk membeli setelah melihat rumah tersebut. Jika pihak lain ragu-ragu, dia memiliki sedikit peluang. Tetapi jika pihak lain ingin menyeimbangkan tanpa ragu, bukankah dia tidak punya harapan? Namun, saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Pada saat ini, pramuniaga berkata dengan hormat, "Tuan, silakan kelonge dan istirahat dulu." Begitu dia selesai berbicara, pintu ruang VIP terbuka. Marianne, yang membayar biaya deposit dan menandatangani perjanjian niat, keluar bersama Nyonya Marilyn dan eksekutif penjualan. Ketika direktur penjualan melihat pramuniaga wanita menerima Hiroshi, dia berkata, "Tolong minta petugas menyiapkan kendaraan. Saya akan membawa 2 tamu terhormat ini ke gedung nomor 1 untuk melihat rumahnya." Penjual mengangguk ringan. Dia memandang Hiroshi dan ingin berbicara dengan supervisornya. Namun ketika dia berpikir bahwa Marianne ada tepat di depannya, dia menelan kata-kata itu kembali. Bab 5240. Dia saja baru akan menelepon departemen pramu-tamu. Ketika Hiroshi melihat Marianne, dia menyapanya dan berkata, "Hai, Nona, apakah Anda tertarik untuk membeli apartemen lantai datar di lantai paling atas itu?" Marianne melihat Hiroshi dengan sedikit pemahaman dan kewaspadaan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Hiroshi berkata, "Sejujurnya, saya cukup mendesak. Jika Anda bersedia memberi saya rumah ini, saya bersedia membayar Anda 1 juta biaya transfer." Setelah Hiroshi berkata, tidak hanya Marianne, tetapi juga Nyonya Marilyn yang ada di samping dan eksekutif penjualan terkejut. Mereka bertiga menyerahkan surat niat dan penandatanganannya, dan hanya butuh beberapa menit atau bahkan kurang dari 10 menit. Tak disangka, muncul orang lain saat ini yang ingin membeli rumah yang sama. Niat membeli pihak lain begitu kuat sehingga dia bersedia membayar Marianne 1 juta uang transfer secara langsung. Sementara Nyonya Marilyn terkejut. Dia juga diam-diam takut. Dia juga melakukan kesalahan yang sama seperti penjualan eksekutif. Dan dia merasa pada dasarnya tidak akan ada perubahan dalam masalah ini. Bahkan jika dia memeriksa rumah dan memastikan semuanya baik-baik saja sebelum membayar, tidak akan ada risiko. Ini disebut empirisme. Dia selalu merasa bahwa melihat rumah seperti itu berdasarkan pengalamannya sendiri. Jika 1 atau 2 orang datang untuk melihat rumah tersebut setiap hari, itu sudah menjadi dupa yang tinggi. Dan bahkan jika ada puluhan orang yang telah melihat rumah tersebut, tidak akan ada lebih dari 2 atau 3 dari mereka yang termotivasi untuk membeli. Di antara orang-orang yang mau membeli, orang-orang yang benar-benar dapat membelanjakan uang untuk membeli rumah ini mungkin bahkan tidak ada 1/10-nya. Jadi kemungkinannya sangat tipis, sehingga secara umum, tidak banyak rumah seperti ini yang terjual. Kebetulan Marianne muncul saat ini. Dia adalah satu-satunya klien penutup yang akan muncul di bulan-bulan itu. Dari prospek model probabilitas,
Karena salah satunya telah laku, maka harus menunggu setidaknya beberapa bulan untuk rilis berikutnya. Oleh karena itu, menurut mereka, tidak mungkin rumah ini bisa dijual secara tiba-tiba dalam waktu beberapa puluh menit. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa wajah akan datang begitu cepat. Setelah beberapa menit seseorang juga ingin membeli rumah ini. Untungnya, Marianne memiliki kepribadian yang berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko apapun. Dia berinisiatif untuk meminta pembayaran deposit terlebih dahulu. Jika tidak seperti ini, saat mereka kembali setelah melihat rumah dan hendak membelinya, mereka akan mengetahui bahwa rumah tersebut telah terjual. Ini sama saja dengan memukuli dada mereka. Pada saat ini, Marianne memandang Hiroshi sambil mencibir, dan berkata dengan tegas, "Maksud saya tidak berencana untuk menjual rumah ini, Tuan." Begitu Hiroshi mendengar ini, hatinya sudah dingin. Dia bertanya lagi, "Nona, apakah Anda sudah memutuskan untuk membeli rumah ini?" "Maksud saya, jika Anda masih memiliki 1% kering, sebaiknya beri saya rumah ini. Anda dapat menahan biaya transfer 1 juta. Pergi dan lihat properti lain. Mungkin Anda bisa bertemu rumah lain yang lebih Anda sukai." Marianne menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Maaf, saya sudah mengonfirmasinya. Saya akan tanda tangani kontrak nanti. Kamu saja yang lihat di tempat lain." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.